Budaya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya cuma mau bercerita seperti yang Ko Franky sarankan tadi. Jadi setelah pertemuan ketiga kemarin, dari pertanyaan saya yang sering sekali membatalkan atau apa ya, di akhir-akhir keinginan itu cancel. Nah seperti itu. Jadi setelah kemarin dapat masukan dari Ko Franky, dari Ibu Mariani, saat ini saya sudah sering menuntaskan apa yang saya inginkan. Kemarin saya ada target nih, nah itu saya harus ini yang terdekat. Ada satu hal yang ingin saya lakukan. Awalnya suami itu bisa enggak gitu. Terus saya harus ada niat dulu. Nah, dananya dari mana gitu. Enggak usah dipikir, yang penting niat dulu saya gitu. Berkeyakinan dulu gitu. Terus kan ternyata sesuai dengan apa yang saya rencanakan itu dapat terlaksana di bulan Mei ini. Kemudian yang kedua, saya juga istilahnya bisa merasakan kebahagiaan. Dulu memang seperti yang sampaikan, saya merasa tidak pantas untuk merasakan kebahagiaan atas yang saya lakukan, prestasi atau apa itu. Saya kadang-kadang ragu, ini tuh saya ini bagian itu halal, walaupun itu benar, tapi ada keraguan. Nah akhir-akhir ini saya sudah mulai, aku pantas dapat ini, rasa bahagia ini pantas. Dulu bahkan waktu saya memberi itu muncul rasa bahagia, itu pun saya merasa tidak pantas merasakan bahagia, karena ini kan rasa bahagia ini kan jangan-jangan karena saya sombong atau gimana, muncul seperti itu. Sekarang saya enggak, aku bahagia karena memberi, aku pantas untuk merasakan kebahagiaan gini. Saya bilang ke diri sendiri seperti itu, dan meyakini memberi itu suatu yang baik, kebahagiaan ini pantas untuk saya rasakan. Saya seperti itu. Terima kasih sekali atas selama ini diberikan. Sangat bermanfaat bagi diri saya, mengubah pola pikir saya yang selama ini ya. Terima kasih ke Franky dan Bu Mariani, Bu Vera, saya sangat senang lah. Seperti itu kok. Iya. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk mungkin ke Franky sama tim beasiswa yang udah memberi kesempatan kita untuk belajar bersama di sini gitu, refleksi gitu. Ya kalau untuk jadi satu momen yang bekas kayak terus tahu trik-trik cara merespon orang ketika berbagi gitu. Tadi sesi ini aja ada beberapa yang didapat untuk merespon orang lain gitu kok. Terus ya yang paling jadi lebih berefleksi gitu. Oh ya benar, kadang kalau kita dimakan cuman faktor tahan kita, kadang jadi orangnya juga di bawah gitu. Jadi ya jadi lebih berefleksi, tahu cara berinteraksi dengan orang lain, dan mungkin sedikit tapi lumayan berpengaruh, jadi lebih menghargai orang lain. Apapun yang dikeluarkan oleh orang lain, maksudnya tindakan orang lain tuh selalu ada sebab di belakangnya gitu. Boleh langsung menilai seperti apa yang kita gitu. Jadi kayak berasumsi gitu. Karena ada banyak kemungkinan yang harus dipahami lebih dahulu. Jadi gitu. Terus kalau yang paling berkesan sih
ini sih kok yang tadi, kalau misalnya ada sesuatu yang kita terima, kita nggak sesuai gitu, diem dulu, jangan langsung marah atau langsung merespon. Itu berat banget untuk nggak cuman mungkin nanti waktu ngajar juga akan sering mengalami seperti itu, satu kondisi yang terima entah dari siswa atau antar guru atau mungkin atasan dan sebagainya. Jadi ya cukup memberi bekal, karena bagi guru pasti akan sering berinteraksi dengan orang lain kita sih. Makasih. Monggo. Ya, baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kofrenki dan tim beasiswa karena telah menyelenggarakan kegiatan training ini. Dari yang saya alami itu ya kok, sejak pertemuan pertama itu saya dibuat mengenali potensi dalam diri. Karena sebenarnya itu saya sering banget meragukan diri sendiri, kayak saya bisa nggak ya jadi seperti ini, saya bisa nggak ya meneruskan hidup gitu, bahkan sempat berpikiran seperti itu. Tapi semenjak pertemuan pertama menggali potensi diri, saya kira ternyata ada loh gitu, pengen menjadi great teacher gitu, agar nggak terulang lagi kejadian yang pernah terjadi sebelumnya pada saya. Terus di pertemuan kedua itu saya bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan saya dari SWOT. Yang awalnya jarang-jarang saya melakukan itu gitu, dan ternyata kekurangan aja dalam diri saya. Jadi kelebihan juga ada. Dan yang pertemuan ketiga itu membuat rute hidup. Awalnya saya nggak punya tujuan hidup, tujuan hidup hanya buat bahagia, tapi nggak spesifik. Tapi semenjak pertemuan ketiga itu jadi tujuan hidup saya ternyata banyak, menjadi penulis, ingin menjadi guru yang hebat seperti itu. Dan dari pertemuan ini saya jadi bisa tahu tentang tegar gitu. Jadinya banyak yang cukup berubah di dalam hidup saya setelah training dengan Kofrenki. Terus berteman keberapa saya lupa, Kofrenki juga pernah menyebutkan bahwa saya kan juga yang mengkondisikan Kofrenki bertemu dengan beasiswa guru Buddhis gitu. Jadi ternyata saya itu ada gunanya. Ya, jadi saya mulai melihat sisi positif dalam diri saya seperti itu. Sudah. Sebelumnya terima kasih untuk semua para donatur dan juga Kofrenki yang telah memfasilitasi acara ini. Menurut saya yang paling mengena di pertemuan hari ini sih kalau bagi saya, soalnya saya kan baru 1 bulan bekerja dan ternyata saya itu bekerjanya di luar zona nyaman. Kalau dulu waktu magang-magang kan saya di sekolahan yang termasuknya kayak sekolahan unggulan, jadi siswanya itu yang oke-oke aja. Nah ini saya itu bekerja di sekolahan yang kategori benar-benar SDM-nya itu menengah ke bawah, dari anak-anak jalanan yang mereka tidurnya di emperan toko, ketika toko itu belum tutup, ya mereka belum tidur, dan dari IQ dan lain sebagainya perlu tatanan semua gitu loh kok. Nah yang paling mengena hari ini tuh kita sebagai manusia harus terus berkembang. Saya baru aja selesai sebelum ini mulai tadi ngobrol-ngobrol sama guru, Bu kayak nanti itu deh kamu disuruh ngajar pramuka. Aku udah bilang, karena aku nggak mau deh Bu pramuka, aku nolak aja lah, nggak mau. Akhirnya gitu, terus ternyata ini ya itu tuh harus berkembang, harus terima tantangan kalau kita mau jadi orang yang lebih baik, dan nggak mungkin juga kita akan di start di level yang seperti ini terus begitu kok. Terus apa lagi kok? Oh ya, ini saya 1 bulan ini bekerja di SD, saya rasanya udah pengen pindah nih ke SMP, kan ini satu yayasan ada dari TK, SD, SMP. Aduh aku pengen pindah aja di SD, sebenarnya masalahnya begitu kompleks dari guru, dari siswa. Aduh, terus ternyata kalau hanya 1 bulan terus aku berhenti, terus gimana kualitas hidupku? Aku bilang gitu sih kontras. Oke, malam ini benar-benar kalau bagi saya tamparan sekali, yang awalnya aku udahlah nyerah stop, ternyata nggak boleh, hidup nggak boleh seperti itu, kayak itu sih kok. Terus saya mau tanya nih kok, kan Kofrenki mengalaminya udah luar biasa banget sih kok. Kalau dari saya kan saya lulusan BK kok. Terus saya ini masuk ke PGSD. Kalau selama 1 bulan ini saya masih jadi guru BK, administrasi BK dan lain sebagainya, terus bantu guru-guru yang lain. Ketika di tahun ajaran baru nanti kan kurikulum belajar, kita buat kurikulum sendiri. Ya dari saya BK sama guru mapel kan beda, nggak ada buat RPL, soal
dan lain sebagainya kan nggak bisa. Terus dari siswanya juga benar-benar siswa yang tugas itu benar-benar guru yang nguber-nguber kok. Kemarin ujian sekolah kita yang nyamperin ke rumahnya, siswanya masih tidur kok. Aduh, dan orang tua itu benar-benar kemarin orang tua yang datang gini, wes bu anakku empek lah aku semua bilang gitu kok, malah anaknya suruh kita yang rawat. Aduh ya ampun. Terus aku awal-awal di situ 1 bulan anak-anak sudah ada perubahan sih kok. Yang awalnya satu kelas itu ada 3 anak yang benar-benar dia itu 1 minggu mungkin berangkat 1 kali itu udah suatu keajaiban gitu. Terus saya waktu dia berangkat saya konseling individu, saya temui anak dia itu sekarang udah berangkat terus kok. Hanya 1 anak ini yang masih agak susah dipegang soalnya orang tuanya pun masa bodoh dan saya kesulitan akses gitu loh, soalnya dia itu ngekos jadi pindah-pindah tempat bermain. Nah dari awal-awal itu saya sudah buat itu kontrak perilaku. Jadi ketika anak-anak itu buat kesalahan, silakan kalian buat kesepakatan yang sekiranya kalian bisa menerima dan bisa menjalankan konsekuensi itu. Anak-anak itu mau kok lari kalau mereka berantem, kan sering banget tuh 1 hari mesti ada kasus yang berantem yang unjukan jambak dan sebagainya, itu dia lari 25 kali. Oke, udah dilakuin. Lah 1 bulan ini, akhir-akhir bulan ini justru malah mereka itu nyaman dengan lari, suka, udah nggak takut lagi dengan lari itu. Jadi aku bingung, aduh aku gimana lagi aku. Terus mereka itu nggak takut dengan nilai, nggak takut dengan apa nilai 0, ya wes biarin, udah nanti nggak peduli. Dan aku minta pendapat sama Ko Franky, saya harus pakai teknik gimana ya kok, masa mereka lari itu udah nggak takut, udah nggak. Aku terus itu semisal saya ancamnya sekarang, nggak ancam sih, saya bilang gini, oke sekarang anak-anak kalau nggak bisa dibilangin, nggak bisa dirawat, silahkan orang tua kalian kesini dari Bu Meta, dari BK, udah poin kalian udah banyak banget, saya serahkan lagi ke pihak yayasan dan pihak sekolah nanti yang buat kesepakatan pihak sekolah dan juga yayasan. Saya bilang nanti bisa diem kok, tapi hanya 1 jam 2 jam, setelah itu parah lagi hari ini kan yang jaga bapak-bapak. Masa ada anak yang bilang gini, Bu, enggak, waktu itu enggak ada yang cerita ke saya waktu dijaga sama Pak ini, itu loh kepalanya kayak kepala singa. Masa dibilang gitu, langsung ya ampun. Dan aku sebagai guru BK aku mesti yang guru-guru aku ibu psikologi ini bagaimana itu BK-nya, bagaimana itu. Dan aku anak yang fresh graduate dengan kondisi lapangan seperti itu, ya ampun. Wah ya. Aku bener-bener tantangan banget sih kok. Kalau menurut Franky gimana ya kok? Pertama kamu harus terima kasih Ko Franky dan Bu Mariani dan tim mahasiswa. Saya ikut nggak dari awal, cuman dibanding yang waktu itu swap sama ini, saya lebih ketampol pas di sini sih kok. Gimana caranya buat menghargai orang dan belajar emosi juga. Karena belum lama ini saya buat kesalahan juga, kayak koko ke atasan gitu lewat WA. Saya ngerasa saya benar di situ, tapi atasan mintanya yang lain. Jadi saya ngerasa nggak mau minta maaf juga karena bukan salah saya dan saya belum ada di ring situ, tapi udah ditinju duluan. Jadinya saya butuh 1 hari buat bales chat, ternyata besokannya pas bales malah jadi kacau kayak gitu. Jadi harus banyak hal saya pelajari, makin lama makin belajar makin ngerasa kecil karena ini belum bisa ngendaliin diri kayak gitu. Kayak gitu aja sih kok. Terima kasih. Ya saya terjemah ya Thank you banget Ko Franky, ini inspiring dan share pengetahuannya yang luar biasa, pengalamannya juga. Saya yakin semuanya, walaupun yang mewakili hanya beberapa, tapi yang lain pasti juga udah terinspirasi dan dapat banyak hal ya. Dan semoga yang didapat ini dapat membawa kita ke arah yang lebih baik, agar kita bisa makin berkontribusi, makin berguna untuk yang lain. Jadi seperti kata Ko Franky, pengembangan diri ini penting. Kenapa? Makin kita berkembang, makin bisa kita berbagi, makin bisa kita berkontribusi
untuk diri sendiri, terus nanti untuk keluarga, untuk yang lain, dari yang dekat dengan kita, nanti makin lama makin jauh dengan kita. Dulu Ko Franky berkontribusi sama anak didiknya, sama lalu sekolah, lalu satu yayasan dari TK sampai SMA. Sekarang bisa berkontribusi ke orang-orang yang jauh. Nah itu karena terus berkembang gitu. Dan karena mau menerima tantangan, dan istilahnya bukan keluar dari zona nyaman sebenarnya, tapi memperluas zona nyaman, memperbesar zona nyamannya. Jadi dimanapun selalu nyaman, tapi kenyamanannya tuh wah lebar banget gitu. Kalau kita dulu nyamannya kecil, sekarang bisa lebar. Nah, untuk itu pasti upaya, semua itu nggak datang secara blak-blak, pasti ada upaya. Aku harus memperbesar sampai seperti sekarang. Ya, jadi kenali potensi diri dan terus kembangkan zona nyaman kita agar makin banyak orang bisa ikut di zona nyaman kita yang makin lama makin besar ini. Dan tujuan kita selalu adalah untuk kesejahteraan semua makhluk. Jadi sampai ke tujuan akhir kita itu kita selalu berkembang. Ya. Nah ini Prof. Franky salah satu yang luar biasa banget membantu kita dalam proses ini ya. Nah, dari beasiswa dan dari anak-anak saya mewakili untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terus ada sertifikat penghargaan ya, nanti kita kirimkan via pos ya ke Prof. Franky pada untuk siswa nanti akan ada lagi nih dari kita untuk Prof. Franky dulu memberikan pelatihan pada semua ya 4 kali, 1 Maret, 1 Juni luar biasa banget.